Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, mari pertama-tama kita panjatkan Allah wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang suatu tema yang berkaitan dengan kemerdekaan, kemerdekaan terindah. Kemerdekaan, jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, apa sih definisi merdeka? Ya, istiqlal kok bahasa Arabnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya adalah, ya, di antara makna dari merdeka adalah bebas dari penjajahan. Dan alhamdulillah atas berkat nikmat dan karunia Allah wa ta'ala, ya, negara kita Republik Indonesia ini telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kemerdekaan ini tidak lain didapat adalah atas berkat rahmat Allah wa ta'ala, ya, bukan karena yang lainnya. Akan tapi Allah wa ta'ala berikan, ya, kenikmatan tersebut sehingga Allah wa ta'ala, ya, jadikan negara ini negara yang merdeka. Dan ini wajib untuk kita syukuri. Ya, di antara bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang besar ini yang Allah wa ta'ala berikan adalah kita senantiasa menjaga negara yang kita cintai ini dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Ini adalah di antara bentuk cinta kita, ya, rasa syukur kita atas nikmat yang Allah wa ta'ala berikan ini adalah kita jaga keutuhannya, ya, kita jaga negara yang kita cintai ini dari segala sesuatu yang ingin merusaknya. Dikarenakan banyak dari mereka yang mereka katanya cinta kepada negara ini, akan tapi hakikatnya cintanya adalah, ya, cinta yang salah, ya, cinta yang keliru. Yang hakikat dari cinta tersebut adalah dia ingin merusaknya. Ya, ini adalah cinta yang keliru tentunya. Jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya hukum asal dari cinta terhadap tanah air, ya, cinta terhadap negara ini adalah mubah, ya, karena ini termasuk cinta yang tabi'i, cinta yang memang tabiat seseorang ini cinta kepada tempat dia berasal. Kemanapun antum berada, misalnya, ya, antum tinggal di luar negeri, di Arab Saudi misalnya, ataupun di di Australia atau di negara-negara luar manapun itu, fitrah seseorang tetap dia akan rindu terhadap tanah airnya. Ini fitrah, jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Dan ini adalah suatu yang memang, ya, lumrah bagi setiap orang. Dia pasti rindu pada tanah kelahirannya. Ya, dia pasti ingin kembali sejauh apapun dia pergi. Begitu juga kita cinta misalnya dengan kota kita, ya, tempat kita dilahirkan, cinta pada kota Pontianak. Kemanapun pergi, kalau udah minum air Kapuas katanya,
tetap ya ingin kembali, ya, seperti itu. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun ya cinta kepada kota kelahirannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, hadis yang sahih. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi, ya demi Allah, innaki la khairu ardi, sungguhnya engkau adalah merupakan bumi Allah yang terbaik." Yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana engkau adalah ya ahabbu ardillah, bumi Allah yang paling aku cintai. Tempat yang paling aku cintai, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya aku tidak diusir dari kota Mekah ini, niscaya aku tidak akan keluar darinya. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan Mekah apabila dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diusir dari kota Mekah. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Mekah. Dan ini tabi'i. Ya, ini tabi'i, sesuatu yang memang Allah tabaraka wa taala jadikan kita seperti itu. Ya, sebagaimana seorang ya cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya. Ya, cinta seorang suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya. Ini adalah sesuatu yang tabi'i. Ya, sesuatu yang tabi'i. Begitu juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah. Ya. Dalam suatu riwayat, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pulang dari perang Tabuk, beliau sallallahu alaihi wasallam ya sewaktu melihat bangunan-bangunan, sudah tampak bangunan-bangunan yang berada di kota Madinah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mempercepat langkah ontanya. Kenapa? Itu Madinah sudah dekat. Ya, Madinah sudah dekat karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tinggalnya di Madinah. Kemudian beliau sewaktu melihat sudah dekat Madinah, beliau percepat. Kenapa? Karena ini kata para ulama juga menunjukkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya sebagaimana kita katakan tadi, adalah cinta yang tabi'i, cinta yang memang ya fitrah manusia untuk mencintainya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Tentu kita ingin bagaimana agar cinta ini, cinta yang tabi'i tadi, bagaimana agar dia dapat berbuah pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala tentunya. Ya rugi kalau kita beramal kalau tidak dapat pahala gitu kan, karena kehidupan kita di dunia pendek, ya sebentar. A'maru ummati ma baina sab'ina sittina wa sab'in. Umur umatku, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, umur umatku ini ya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Artinya waktu kita sebentar, sedangkan perjalanan kita setelah kematian itu panjang sekali. Artinya untuk sesuatu yang sebentar ini, yang tadi di dunia yang bentar sekali, kita mesti menyiapkan bekal yang sangat banyak untuk dapat melewati nanti kehidupan tahapan-tahapan setelah kematian kita. Ya, maka tentu seorang muslim yang cerdas, maka dia akan berusaha agar setiap apa yang dia kerjakan di atas muka bumi Allah tabaraka wa taala ini dapat bernilai pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Dan juga dia harus mengingat bahwasanya hakikat dari Allah tabaraka wa taala ciptakan dirinya adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makna ya'budun ay wahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah tabaraka wa taala, melainkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Karena ibadah apabila tidak dilakukan dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, syarat ibadah diterima ada berapa? Ada 2. Dari sisi amil dan dari sisi amal. Dari sisi amil, seorang yang melaksanakan ibadah tersebut, dia harus seorang yang muslim dan muwahhid.
Orang muslim dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang mengerjakan ibadah kalau dia tidak Islam, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pelaku kesyirikan. Ini pun tidak akan diterima. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan syarat yang pertama, dia harus muslim wahid. Seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan muslim yang dia beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka cintai sembahan tersebut sebagaimana mereka cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah dari sisi amal. Dari sisi amal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan seorang hamba apabila tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari selain Allah, mengharapkan pujian manusia, riya, mengharapkan ingin pamer kepada hamba-hamba Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Dia sedekah, ternyata sedekahnya, tujuan dari sedekahnya tersebut dia ingin dipuji manusia, ingin dapat suara misalnya, ingin tenar, ingin banyak pengikutnya, ingin banyak subscriber gitu ya. Atau ingin banyak yang like gitu kan. Ya, akhirnya dia beramal jadi ingin dipuji oleh manusia. Ini amalan hati. Ikhlas adalah amalan hati, ya, bukan seorang mengatakan yang penting ikhlas maka amalannya pasti ikhlas, belum tentu. Ya. Ini saya sedekah segini aja, yang penting ikhlas. Ya, tahu dari mana dia ikhlas gitu kan? Padahal dia ingin dipuji. Ya, karena ikhlas adalah amalan hati. Kemudian yang kedua, harus mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma mengerjakan amalan capek-capek siang dan malam misalnya, kalau ternyata amalan itu tidak ada contoh dari Nabi, dia kerjakan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana Nabi ini tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi kita dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita tidak akan beribadah kecuali dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita tadi dalam kehidupan kita ingin agar setiap apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kita ingin memperbanyak bekal kita, karena sebagaimana kita katakan tadi, perjalanan kita setelah kehidupan ini, ya, setelah kematian datang menjemput kita, ini panjang sekali. Belum kita di alam kubur, ya, menunggu hari kiamat, belum kita nanti di mahsyar, ya, menunggu dimulainya hisab, belum lagi nanti waktu dihisab, belum lagi mizan, belum lagi melewati sirat. Ya, sampai nanti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penduduk-penduduk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar cinta kita kepada tanah air kita ini dapat berbuah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah jadikan cinta tersebut adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cinta kita, kenapa kita cinta negara kita ini? Ya. Kita cinta karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Bukan kenapa cinta negara kita? Karena makanannya enak-enak. Oh, itu beda itu. Tidak dapat pahala gitu kan. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Tapi rugi gitu kan? Rugi. Kenapa cinta Indonesia? Karena ya, akhwatnya cantik-cantik.
Ya. Salah lagi nilainya kan. Ya, dunia lagi tujuannya. Maka jadikan tujuan dari cinta ini adalah karena Allah Taala. Kenapa misalnya? Salah satu contohnya misalnya, kenapa cinta Indonesia? Ana cinta Indonesia, Sar. Karena penduduk Indonesia ini mayoritas Muslim. Ya, di sini merupakan tempat tinggalnya kaum Muslimin terbesar. Ya, subhanallah. Dan ana ingin ya kaum Muslim ini hidupnya tenang. Ya, subhanallah. Kita jaga keutuhan negara kita, jangan sampai ada ribut-ribut di sana sini. Kenapa? Biar enak kaum muslimin. Ya, biar enak mereka beribadah kepada Allah Taala. Kenapa cinta kepada negara kita, negara Indonesia? Alhamdulillah negara Indonesia adalah negara Islam. Ya, negara yang syiar Islam ditegakkan di sana. Kita alhamdulillah mengadakan pengajian-pengajian, membahas qala Allah, membahas qala Rasul. Tidak ada yang melarang. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Taala. Ya. Bayangkan kalau misalnya kajian di masjid, ya, di surau, di musola digerbek, tidak boleh. Ya, subhanallah, ribet. Ya. Alhamdulillah negara kita, negara Indonesia, Allah Taala berikan kenikmatan. Ya, membahas Al-Quran boleh. Ya. Mentelaah hadis-hadis Nabi aman, alhamdulillah. Kajian-kajian tauhid, alhamdulillah berkembang. Ya. Ini nikmat, kita cinta negara ini. Alhamdulillah. Ya. Berapa banyak jamaah yang melihat Allah Taala. Orang yang membahas hadis-hadis Nabi tidak diperbolehkan di negaranya. Ya. Orang yang pelihara jenggot, subhanallah, ditangkapin di negara tersebut. Karena negara kufar. Ya. Nah, ini nikmat jamaah yang Allah Taala harus kita jaga, gitu kan. Kita cinta sama negara ini. Kenapa? Karena negara ini negara muslim. Ya, negara yang ya di dalamnya banyak terdapat kaum muslimin, kemudian syiar agama Islam padanya ditegakkan. Alhamdulillah kita bebas, sholat 5 waktu aman ke masjid. Tidak ada orang yang sholat kena culik gitu kan, tidak ada. Alhamdulillah. Baca Al-Quran aman, alhamdulillah. Azan, ya azan 5 waktu, tidak ada masalah. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Ya, ini harus kita syukuri. Ya, alhamdulillah cinta kita sama negara ini. Ya. Maka apabila kita cinta, kita jaga keamanannya. Ya. Jangan bikin onar. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kemerdekaan. Alhamdulillah, bayangkan kalau masih dijajah jamaah yang dimiliki Allah Taala. Bagaimana kita mau belajar kayak gini? Baru innal hamdalillah, bor. Ya. Gimana mau belajar? Ya. Kita lihat bagaimana keadaan negara-negara yang hingga hari ini masih ya disibukkan dengan perang. Ya, subhanallah, bagaimana mau belajar di sana? Bagaimana menuntut ilmu? Bagaimana kita mau membahas hadis Nabi? Bagaimana menghafal Al-Quranul Karim? Tidak tenang, kajian bawa senjata semua gitu ya. Tiba-tiba ada panggilan, gitu, ada serangan, udah siap. Alhamdulillah kita jaga nikmat ini, ya nikmat keamanan yang Allah Taala berikan. Ya. Dan nikmat aman ini adalah nikmat yang besar, jamaah yang Allah Taala. Nikmat yang besar sekali yang Allah Taala berikan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Taala nikmat aman. Ya, agar Allah Taala jadikan negeri Mekah negeri yang aman. Ya, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah Taala. Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ya, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam ya berdoa kepada Allah Taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, ya jadikanlah negara ini negeri yang aman. Ya, subhanallah, nikmat aman ini nikmat yang besar jamaah. Ya, nikmat yang luar biasa sekali yang Allah Taala berikan. Ya. Kemudian juga Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Quraisy, ya, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, Allah Taala beri keamanan dari rasa takut. Ya.
Allah berikan keamanan kepada kita, sholat aman, alhamdulillah. Bayangkan, beberapa waktu yang lalu kita dapati orang lagi sholat, datang di brandelin pakai pistol ya, pakai senapan gitu. Subhanallah. Ya. Bagaimana gitu mau sholat tidak aman, baru mau keluar, ini bahaya ini, gitu kan, ngeri. Ya. Diangkat oleh Allah Taala rasa aman tersebut. Ini alhamdulillah, udah Allah Taala berikan keamanan. Ya. Dan ya banyak jamaah yang dimuliakan Allah Taala, nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan. Wa in ta'uddu nikmatallah, apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah Taala la tuhsuha, tidak mungkin kalian dapat menghitung nikmat tersebut. Ini baru salah satu nikmat yang Allah Taala berikan. Ya, dari sekian banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Ya. Namun tetap saja yang namanya manusia yaitu senantiasa kufur nikmat. Ya. Senantiasa merasa apa? Tidak cukup nikmat tersebut. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, dalam satu riwayat disebutkan manusia ini apabila ya dia telah diberikan satu lembah berupa emas, mereka akan cari lembah yang kedua. Ada dua, cari yang ketiga. Terus sampai apa? Sampai mulut mereka ditutupi dengan tanah, sampai meninggal dunia baru merasa puas. Manusia tidak pernah puas. Ya. Udah dikasih nikmat banyak oleh Allah Taala, masih kurang saja terus. Ya, hartanya udah banyak, masih cari aja terus gitu kan. Padahal udah banyak sekali nikmatnya. Ya. Sama semuanya rata-rata seperti itu. Tidak yang kaya, yang miskin juga sama. Ya. Pejabat, rakyat sama. Ya. Tabiatnya seperti itu. Kenapa? Di antara sebabnya adalah dikarenakan ya standar tinggi manusia tersebut. Ya. Manusia itu memiliki standar yang tinggi. Ya. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada di dunia. Memang seperti itu tabiatnya dunia. Tidak mungkin dunia itu bisa memuaskan anak Adam, tidak mungkin. Kenapa? Standarnya tinggi, anak katakan. Ya. Standar kita tinggi jamaah yang mulia Allah Taala. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kita. Ya. Karena dunia bukan tempat manusia, bukan tempat ana, bukan tempat antum. Ya. Di mana tempat kita? Tempat kita adalah di surga Allah Taala. Ya. Surga. Seorang baru merasa puas apabila dia telah masuk dalam surga Allah Taala. Merdeka setelah masuk dalam surga Allah Taala. Ini baru yang terindah tadi ya. Kemerdekaan terindah. Ya. Standar kita bukan ya level dunia itu nggak cukup. Makanya kita lihat, antum keliling dunia, lihat setiap orang. Orang yang sudah memiliki tumpukan harta yang banyak, tanya apakah mereka sudah cukup belum? Sudah memiliki kedudukan yang tinggi, sudah cukup belum? Nggak ada yang cukupnya. Ya, nggak ada yang pernah mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki di dunia. Karena memang ini bukan tempat kita. Ya. Tempat bapak kita Adam alaihissalatu wassalam adalah di surga Allah Taala. Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minaz zalimin. Allah Taala katakan, ya. Tinggallah engkau wahai Adam. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di mana? Di surga. Ini tempat kita. Baru cukup kalau udah masuk surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah oleh kalian apa yang ada dalam surga itu sesuka hati kalian, terserah, tafadhol. Ya, silakan makan apa aja yang ada di surga, bebas, kata Allah Taala. Wala taqraba hadhihi syajarah. Akan tapi ingat kata Allah, jangan dekati pohon ini. Ya, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau dekat-dekat saja tidak boleh gitu kan. Kalau dekat-dekat akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ini dekat saja tidak boleh, apalagi makan. Ya. Yang mana nantinya sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, ya, syaitan iblis laknatullah alaih yang sangat hasad sekali kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ya, melakukan makar tipu daya sehingga menjadikan ya Adam alaihi salatu wasalam dan istrinya ini makan dari
pohon yang dilarang. Pohon apa namanya? pohon jaya. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Ya, Allah tabaraka wa taala tidak pernah menyebut namanya Syajaratul Khuldi, tidak pernah. Yang nyebutnya siapa? Iblis laknatullah. Ya, dikarenakan Allah tabaraka wa taala menjanjikan kepada Adam kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Di antaranya Allah tabaraka wa taala katakan, di surga engkau tidak akan lapar, tidak akan haus, kemudian tidak akan telanjang. Ya. Ini dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tapi di sini Allah tabaraka wa taala tidak menjanjikan bahwasanya Adam akan kekal, tidak ada. Maka dari sisi inilah iblis laknatullah ya menyerang Adam alaihissalatu wassalam. Dibikin tipu daya dari sisi ini sehingga iblis mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan ya suatu pohon, ya pohon yang kekekalan. Akhirnya ya Adam pun terkena tipu daya iblis laknatullah alaihi. Di antara sebabnya kata para ulama adalah pertama, Adam alaihissalatu wassalam husnuzon pada iblis. Nah, ini sama-sama di sini gitu kan. Ya. Tidak akanlah dia akan membuat sesuatu keburukan. Husnuzon Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua kata para ulama, Nabi Adam ini belum pengalaman. Makhluk yang baru diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Belum pengalaman, belum pernah digoda. Ya, belum pernah digoda sebelumnya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, yang godanya langsung gembongnya. Siapa? Iblis langsung yang goda. Masya Allah. Ya, ini kata para ulama di antara sebabnya. Ya akhirnya ya terjadilah sebagaimana yang kita ketahui, ya Adam makan buah tersebut. Akhirnya qul nahbitu minha jami'a, kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Baqarah ayat 38. Allah tabaraka wa taala katakan, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya dari surga. Ya, qul nahbitu minha jami'ah, turunlah kalian semuanya, yaitu Adam, kemudian istrinya Hawa, begitu juga dengan iblis, turun kalian semuanya di surga, dari surga. Ya Allah turunkan kita ke dunia, ya bapak kita Adam alaihissalatu wassalam di dunia. Jadi dunia ini bukan tempat kita. Tempat apa? Tempat pengasingan. Makanya jadi tidak cukup jamaah. Ya, tidak cukup semua. Ya. Tapi kita azan dulu ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walah. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qul nahbitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada Adam ya dan istrinya, turunlah kalian semuanya dari surga. Turunnya kemana? Ke bumi. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila datang kepada kalian huda, hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, hidayah apa yang dimaksud di sini? Hidayah apa? Hidayah irsyad. Hidayah ada berapa sih? Ada 4. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, hidayah dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah hidayah amah mustarakah, kemudian hidayah yang kedua hidayah irsyad wal bayan, yang ketiga hidayah taufik, keempat adalah hidayah yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah yang kedua, ya hidayah irsyad wal bayan, hidayah petunjuk. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila ya datang kepada kalian hidayah dariku, kata Allah tabaraka wa taala, petunjuk dari Allah tabaraka wa taala, kalian telah mendapatkan petunjuk. Ya, udah mendengarkan dalil petunjuk dari Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala melalui perantara lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa imma ya'tiyannakum minni huda,
apabila telah datang kepada kalian, kalian telah mendapatkan hidayah dariku, kata Allah Taala. Ya. Faman tabi'a hudaya. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti hidayah tersebut, ya, mengikuti apa yang datang dari Allah Taala, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Maka mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan merasa bersedih, kata Allah Taala. Ya, di dunia tidak takut, di akhirat pun tidak akan merasakan takut lagi. Syaratnya apa? Mengikuti hidayah yang datang dari Allah Taala. Ya, mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan di antara faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Allah Taala dalam ayat ini, yang pertama adalah kemaksiatan ini akan menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan seseorang. Orang kalau maksiat, jamaah, ini akan gersang kehidupannya, tidak tenang bawaannya. Ya. Kalau antum merasanya gelisah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini sedang jauh dari Allah Taala. Ya. Gelisah, bawaannya galau, yang tidak tentu rudu. Ini sedang jauh dari Allah Taala. Maka kembalilah kepada Allah Taala. Ya. Ini kayaknya baca Qur'annya ini hilang nih, kurang. Tambah baca Quran. Ya, salatnya kayaknya lagi tidak khusyuk nih. Diperbaiki salatnya. Kenapa? Karena ruh atau qalbu seorang, ya, ruh seorang itu sebenarnya pada dasarnya dia cinta pada Allah Taala. Oleh sebab itu, sewaktu dia jauh dari Allah, seseorang itu jauh dari Allah Taala, maka akan menjadi gelisah. Kenapa? Karena jauh dari zat yang dia cintai. Dia jauh dari Allah Taala, makanya dia bawaannya gelisah, galau. Orang sewaktu semakin jauh dari Allah, tidak akan tenang, yakin. Antum yakin. Walaupun nampaknya antum lihat kayaknya dia bahagia, tapi hakikatnya dia tidak bahagia. Ya. Kenapa? Karena jauh dari Allah Taala. Habis uangnya ratusan juta, miliaran, tidak mendatangkan kebahagiaan. Sampai-sampai ada orang-orang yang kaya telanjang di jalanan. Kenapa? Untuk mencari kebahagiaan, tapi tidak akan mendapatkan kebahagiaan tersebut kecuali dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Taala. Ya, dengan takwa. Kemudian yang kedua adalah kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala anhu, ya, beramal dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW akan membuat orang yang mengamalkannya merasa aman dan bahagia. Ya, syaratnya tadi beramal soleh, bertakwa. Dan amal soleh harus sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya malah akan menjadi, ya, tetap jadi gelisah. Makanya orang-orang, ya, yang mereka mempelajari Islam tidak dengan, ya, pemahaman salafun saleh, tidak dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, jadinya apa? Jadinya malah bingung sendiri. Sebagian jadi gila, iya enggak? Ada yang belajar Islam sampai gila. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan, awas, jangan terlalu dalam belajar Islam, nanti gila. Ini Islam apa dulu tuh yang dipelajari, gitu kan? Kalau seandainya yang dipelajari Islam yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka tidak mungkin gila, tidak mungkin. Yang jadi apa? Makin tenang hatinya, sakinah, makin tenang, ya, makin dekat dengan Allah Taala. Tapi kalau yang dipelajari Islam yang sudah dimodifikasi oleh manusia, udah diubah-ubah dengan tangan-tangan manusia, ya, udah dimodifikasi, ya, udah bukan Islam yang original, bukan original lagi, udah Islam ndak ori, gitu kan, ya, maka jadinya tadi jadi gila, gitu, ya, jadi gila. Ya, makanya kita ingin belajar Islam itu Islam yang apa? Islam yang ori. Ya, Islam yang ori, yang langsung datang sebagaimana yang diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu yang ingin kita pelajari. Ya. Bagaimana Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabatnya, itu yang ingin kita pelajari. Kemudian setelah itu Allah Taala mengancam kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah mengatakan, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
Dan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Taala, kufur kepada Allah dan mendustai ayat Allah Taala, maka mereka adalah ashabun nar, ya, para penghuni neraka, dan mereka kekal dalamnya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya. Kemudian juga, ya, ingat bahwasanya seorang muslim, ya, seorang muslim, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tetap hidup di dunia tidak akan pernah menjadikan dia juga merasa cukup, tidak mungkin. Tidak akan pernah menjadikan dia hidup dunia ini merasa bebas, merdeka sepenuhnya, tidak mungkin. Walaupun dia sudah merdeka, gitu kan? Merdeka full tidak mungkin. Kenapa? Karena tadi dunia tempat pengasingan, ya. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Surga adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Antum beriman? Afwan. Ya, dunia. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu dunia. Ya, dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surga bagi orang-orang kafir. Walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, gitu kan. Walaupun hartanya banyak, tetap dunia ini tidak bebas seorang muslim, jamaah. Ya. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis ini dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya orang mukmin ini terpenjara di dunia. Mengapa terpenjara? Dikarenakan mereka memiliki, ya, kewajiban untuk menahan diri mereka dari berbagai syahwat yang diharamkan, begitu juga yang dimakruhkan bagi mereka, ya. Karena kita ada aturan dari Allah Taala, ya. Orang mukmin juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Ketika dia mati barulah dia beristirahat darinya, ya, beristirahat ya setelah dia meninggal dunia dari hal-hal yang demikian. Kemudian dia akan memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah Taala dengan kenikmatan di dunia, yang dengan kenikmatan kehidupan setelahnya yang kekal. Ya, mereka akan beristirahat dengan istirahat yang subhanallah, yang benar-benar, gitu kan. Peristirahatan yang hakiki. Setelah kapan? Setelah mereka meninggal dunia. Ya. Inilah jamaah yang mulia Allah Taala. Ya, seorang muslim bagaimanapun keadaannya, tetap dunia ini apa? Sijen bagi mereka. Ya, penjara bagi mereka. Di sini kita ada larangan dari Allah Taala. Ya. Antum ganteng, banyak cewek yang mau, tetap maksimal 4 jatahnya. Gitu kan? Padahal udah banyak nih yang ngantri nih. Ya. Makanya tidak boleh menikahi akhwat satu kelas, gitu kan. Boleh tidak nikahi akhwat satu kelas? Tidak boleh, batasnya cuma 4. Satu kelasnya ramai. Satu kelasnya ramai, gitu kan. Satu kelasnya ada 20 orang, tidak boleh tuh. Walaupun antum ganteng luar biasa. Ustaz, ana mampu, Ustaz. Walaupun antum mampu, tidak boleh. Ada batasan dari Allah Taala. Berbeda dengan orang-orang kufar. Orang-orang kufar mereka tidak nikah, berzina. Ya. Melampiaskan nafsunya sesuka hati mereka, gonta-ganti terus pasangannya, gitu kan. Selama dia ada uang, bisa dia ya gonta-ganti pasangan terus. Seorang muslim punya uang banyak, aduh, ya, ganteng, punya uang banyak, satu aja susah, Ustaz bawa kedua, gitu ya. Jangankan lebih 4, gitu ya. Ya, ada batasnya. Kenapa nggak nambah? Takut nggak adil, takut pada Allah Taala. Dunia, jamaah, ya, ini dunia. Beda nanti di surga, ceritanya lain lagi, gitu kan. Ya. Begitu juga Allah Taala, ya, tidak boleh kan kita untuk apa? Untuk makan harta riba, tidak boleh.
Ya. Beda dengan orang-orang kufar sana. Orang-orang kufar di luar sana, mereka ya suka-suka hati mereka. Ya, transaksi riba dihajar saja sama mereka. Ya. Seorang muslim, waduh Ustaz, ana sebenarnya kalau ada modal itu subhanallah, usahamu udah maju Ustaz. Kendalanya cuma apa? Di modal aja. Ya, kenapa enggak bisa ada modal? Masalahnya kalau ngambil minjem uang ya di bank kena bunga Ustaz. Ya, dan bunga pinjaman yang ada berbunga itu riba. Dan agama kita ngelarang riba, jadinya usahanya gini-gini terus, enggak maju. Beda dengan ya teman-teman itu dia orang-orang kufar, mereka minjam di bank. Ya, untuk apa? Untuk modal usaha. Akhirnya usahanya berkembang. Ya. Muslim dia bertakwa kepada Allah Taala. Ya, ada batasan-batasan yang harus dia taati. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Taala ya membenci orang yang makan riba. Ya. Bahkan Allah Taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Hal ini dikarenakan Allah Taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang makan riba, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Taala dalam keadaan apa? Keadaan orang yang seperti sakit ayan atau orang yang kerasukan. Antum gimana sih orang yang ayan? Orang kerasukan? Kejang-kejang gitu ya. Ya gitulah dia nanti dibangkitkan oleh Allah Taala. Yang kita yakin ya. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang beriman. Pasti nanti seperti itu dia dibangkitkan oleh Allah Taala. Tidak percaya itu makan riba. Nanti kita lihat. Tapi jangan. Tidak usah. Ya, tidak boleh, bahaya. Orang yang beriman tidak boleh meragukan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dzalika kitabul la raiba fih. Ini adalah Al-Quranul Karim la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya, kata Allah Taala. Dia tahu ya orang makan riba nanti habis nih dibangkitkan oleh Allah Taala dalam keadaan seperti orang ayan nanti, kayak orang kerasukan. Dzalika bi annahum, hal ini dikarenakan mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Sungguhnya jual beli itu seperti halnya riba. Apa sih maksudnya jual beli seperti riba yang dimaksud di sini? Tahu enggak? Yang dimaksud di sini orang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sehingga mereka beranggapan bahwasanya jual beli itu seperti riba. Contoh kasus adalah seorang yang dia ingin beli rumah, harga rumahnya 100 juta. Tapi tidak ada duit. Tapi ingin beli rumah ini. Ini subhanallah. Rumahnya letaknya strategis. Tepi jalan besar. Ya. Kok tengah jalan gimana rumah tengah jalan kan? Tepi jalan ya, tepi jalan Ustaz, rumahnya. Dijual murah Ustaz, 100 juta. Ya udah beli. Itu masalahnya, Anda enggak punya duit. Masalahnya enggak punya duit sekarang. Ya. Akhirnya dia datangi penjualnya, dia bilang, "Pak, saya pingin beli rumah antum. Berapa harganya?" 100 juta kata penjual. 100 juta. Anda enggak bisa sekarang bayar 100 juta, enggak bisa. Anda beli kredit ya, 10 tahun cicil. Oh, boleh. Bunganya 10%. Atau bunganya ya 10% kecil sekali gini. Ya lah 10%, anggaplah 10%. Cicil 10 tahun bunganya 10% ya. Jadi setiap tahun dia bayarkan tadi 100 juta, artinya berapa setiap bulannya? 12 juta. Enggak, 10 juta. 10 juta setiap bulannya. Setiap tahun. Setiap tahun 10 juta. Tambah bunga 10%. Berapa 10% dari 10 juta? 1 juta. 1 juta. 11 juta. Artinya setelah 10 tahun berapa dia bayar? 110 juta. Yang seperti ini boleh enggak jamaah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Riba. Baik, kasus yang kedua. Dia datangi penjualnya, dia tanya, "Berapa harganya, Pak?" 100 juta. "Pak, Ana beli kredit ya.
Antum jual kredit berapa, Pak? Udah, ana kredit, ana jual 110 juta. Ya. Tapi Pak, ana beli 110 juta, ana cicil. Ana cicil 1 bulannya 11 juta. Setiap tahunnya 11 juta. Totalnya berapa setelah 10 tahun? 110 juta. Totalnya sama enggak? Totalnya sama. Yang kedua ini boleh enggak? Boleh. Yang pertama? Enggak boleh. Bedanya di mana? Di akad. Bedanya di akad. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah, innamal bai'u mislur riba. Ini dia bilang, ini sama aja nih jual beli sama riba. Padahal Allah mengatakan, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, yang kedua tadi boleh, yang pertama haram. Bedanya cuma di akad. Nah, orang muslim paham gitu kan, enggak boleh ini. Ya, artinya dia perhatikan benar-benar akadnya. Enggak sembarangan gitu kan. Ya, orang-orang kufar bebas saja suka hati mereka melakukan jual beli, yang penting apa? Yang penting untung katanya kan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada apa? Ada batasan-batasan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan. Ya. Tidak boleh suka hati kita melakukan tindakan kita di atas muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Suka-suka kita tidak boleh. Gitu kan. Belum lagi nanti ada kewajiban-kewajiban dari Allah. Kita kaya, punya uang misalnya. Ya, ada harta. Ya. Bulan Ramadan makan siang tetap tidak boleh. Padahal makanan ada di kulkas. Jadi atas meja makan udah terhidang. Boleh tidak makan? Tidak boleh. Kenapa? Haram. Kenapa haram? Puasa Ramadan. Ya. Ini penjara jamaah. Ya, berat hidup dunia ini. Ya, makanya aneh kalau orang betah hidup dunia gitu kan. Kenapa? Karena bukan tempat kita, bukan level kita di dunia. Ya, bukan level kita di dunia ini. Tempat kita di mana? Di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya bentar, enggak boleh bunuh diri tapi ya. Enggak boleh bunuh diri, larang ya. Sabar ya. Ada waktunya nanti. Nah, ya ini teman-teman yang muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, begitu juga belum lagi nanti di dunia ini ada orang-orang yang hasad, gitu kan? Orang-orang yang enggak ingin antum dapat nikmat, ada enggak di dunia? Ada. Di dunia semua tempatnya itu. Ya, makanya Syekh Syatri hafizallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang nikmat ini, ya, tentang nikmat jamaah mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila seorang yang bertanya kepada kita, ya, antum udah punya rumah belum? Ada orang yang tanya sama antum udah punya rumah belum? Apa jawabannya? Dik, antum udah punya rumah belum, Dik? Apa kata Syekh Syatri rahimahullah ta'ala anhu? Kalau ditanya antum sudah punya rumah belum, maka jangan antum katakan, ya saya sudah punya rumah. Kenapa? Karena kalau antum katakan, ya antum udah punya rumah, nanti dia hasad sama antum. Kemudian, ya udah Ustaz, anda katakan anda tidak punya rumah. Kalau antum katakan antum tidak punya rumah, maka dia akan menghardik antum. Ini masa belum punya rumah? Kerja selama ini kemana aja gitu kan? Ya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, gimana jawabannya? Ya udah kita jawab saja apa? Alhamdulillah Allah berikan tempat tinggal. Ya, alhamdulillah ada tempat tinggal. Jangan jangan diperinci. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hasad. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya tidak setiap nikmat yang kita dapati ini harus kita kabarkan kepada manusia. Tidak selamanya setiap antum dapat nikmat antum harus share di medsos, enggak. Ya. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang hasad. Ya, ada orang-orang yang hasad. Ya. Jangankan orang, saudara saja bisa hasad. Bisa enggak saudara hasad? Bisa. Sebagaimana saudaranya Nabi siapa? Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Ya, makanya sewaktu ya Yusuf kabarkan kepada bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, inni ra'aitu, sungguhnya aku melihat hada asyara kaukaban, melihat 11 bintang, kemudian wasyamsa, dan matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Apa kata Yakub? Ini jangan cerita-cerita ya.
Jangan cerita-cerita sama saudara-saudara antum nih. Kalau antum cerita bahaya. Ya. Jangan cerita. Kenapa? Karena saudara-saudaranya hasad kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan benar jamaah. Ya. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Ya, dijelaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Yusuf. Yang mana nanti mereka bikin makar. Ya, dimasukkannya saudara. Bahkan ingin dibunuh awalnya Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi tidak jadi dibunuh. Dimasukkan dalam apa? Dalam sumur. Ya. Kemudian dia pulang ke rumah nangis-nangis gitu kan. Bilang bahwasanya ya adik mereka ini udah kena apa? Kena makan serigala. Ya, subhanallah. Makanya tangisan orang tuh belum tentu jujur semuanya ya. Ya, banyak juga tangisan tangisan dusta itu juga banyak. Nah, ya ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini apa? Seorang di dunia ini banyak sekali batasan-batasannya. Ya, banyak tidak bolehnya gitu kan seorang muslim seperti itu. Merdeka tidak sepenuhnya merdeka seorang muslim. Ya, karena kita adalah hamba dari hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kapan baru bebas? Waktu kita kembali ke tempat kita. Waktu kita masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini baru merdeka nih. Ya, ini baru kemerdekaan terindah tadi. Yang paling indah nanti setelah masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguhnya balasan bagi kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah ya faqad faz. Ya, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung, orang yang mereka yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya, bebas sudah jamaah yang apabila masuk dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak perlu lagi letih-letih, capek-capek, udah tidak ada lagi. Ya, sesuka hati kita sudah bebas. Ya, oleh sebab itu kenapa udah dengki juga udah tidak ada iri-irian lagi, hasad-hasadan tidak ada. Ya, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ya, dan kami angkat dari dada-dada mereka apa? Rasa dengki. Kapan diangkatnya? Sewaktu masuk ke dalam surga. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, udah merdeka yang sesungguhnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, dihadirkan orang yang paling banyak nikmatnya dahulu di dunia. Dan di dunia banyak dapatkan kenikmatan. Ya, orang yang udah kaya luar biasa, tinggi mungkin jabatannya, udah luar biasa, udah paling top udah di dunia. Kemudian dicelupkan sekali saja dalam neraka. Kemudian diangkat, ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Dia katakan, tidak pernah bahagia ya Allah. Satu kali pun tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kemudian dihadirkan orang yang di dunia paling sengsara hidupnya. Nanti mencarilah siapa yang paling sengsara hidup dunia, anggaplah dia. Gitu kan. Ini orang paling sengsara hidupnya nih. Ya, susah sekali hidupnya, ya, melarat, mungkin luar biasa lah sulitnya. Kemudian dicelupkan sekali dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana, apakah engkau dulu pernah sengsara? Dia katakan, tidak pernah sengsara ya Allah. Ya, subhanallah, udah indah semuanya. Kapan? Waktu masuk surga. Ini baru merdeka jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak lama kehidupan kita. Ya, tadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah berapa tahun? Amaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya, rata-rata 60 sampai 70 tahun itu rata-rata. Ya. Yang kurang banyak. Ya, lihat yang kecelakaan di jalan itu orang tua apa anak muda yang banyaknya? Anak muda yang banyaknya. Ya, tidak lama kehidupan kita. Maka yang sedikit ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita tidak nyesal nanti sewaktu menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, agar kita nanti ya sewaktu kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kita dapat menyiapkan segala sesuatunya. Dapat sewaktu dibuka catatan amalan kita, ya kita dapat bergembira. Ha umuqra'u kitabiyah, gitu kan.
Ha umqra'u kitabiyah. Ini kitab saya, ini kitab saya gitu kan. Udah merasa bahagia. Natijah hasil dari jerih payahnya selama di dunia, dia akan lihat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini baru kemerdekaan yang terindah tersebut. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.